selanjutnya di lab yang kedua, yaitu di poin ini, kita akan mempelajari mengenai create user account. Di sini kita buka, lalu kita enroll. Jadi pada intinya di sini kita terbagi kembali menjadi 3 part, yaitu creating new local user account yang pertama, lalu yang kedua reviewing user account properties, lalu yang ketiga modifying local user account. Di sini yang kita butuhkan hanyalah Windows PC. Yang pertama kita akan membuat local user account-nya dulu. Yang pertama, step pertama kita disuruh membuka open user account tool dengan cara klik start, search control panel, user account, lalu kita ganti menjadi view-nya small icon. Langsung saja kita praktekkan. Kita search sebentar ya, control panel. Kita open. Di sini kita split screen saja. Oke, di sini kita disuruh buka user account. Lalu sudah di small icon, lalu kita disuruh untuk membuat manage another account. Setelahnya kita add new user PC settings. Oke. Kita add account ya, atau add user. Di sini I don't have this person. Ini ya. Setelahnya kita disuruh juga langkah selanjutnya add a user without Microsoft account. Lalu kita di sini akan membuat account dengan nama user 1 ya. Oke, kita next. Sudah terbuat ya. Nah, what type of user account did you just create? Kita terus membuat local account tanpa administratif ya. Jadi ini karena tadi kita skip semua, jadi tanpa data tambahan, tanpa administratif, bukan administratif, hanya local account. Selanjutnya, attempt to log in into newly created user account, yang dimana ini user 1. Nah, ini kita akan stop recording dulu, lalu akan kita lanjutkan. Oke, ini kita sudah pindah point of view ya. Kita akan login ke user account ini. User 1. Ini kita switch aja seperti ini ya. Kita akan login ke user 1. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan ini dia. Ini kita next aja, kita accept. Lalu sudah terbuat, sudah login ke user 1-nya. Kita lanjut ke point of view dari laptop lagi ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya diminta untuk kita kasih user folder, kita klik kanan user 1 folder dan select properties. Sini kita ke local disk, ke user. Oke, ini sebentar kita split screen saja. Kita ke user, lalu right click user dan select properties, dan kita lihat security tab-nya. Oke, jadi tadi sudah dimasukkan passwordnya. Yang ditanya which group or user have full control of this folder. Maka yang punya full control adalah di sini kita bisa lihat, yaitu sistem,
dan juga administrators. Administrator dari si desktop ini ya. Oke, lanjut. Kita open the folder that belongs to CyberOps user. Right click the folder and click the properties tab. Oke, kita buka lagi folder yang ini. Kita lihat CyberOps user ini kita pakai akun yang pertama aja ya. Yang Kayla ini kita klik kanan lalu kita properties. Were you able to access the folder? Sorry. Kita nggak bisa ya, you don't have any permission. Don't have permission to access this folder, oke? Selanjutnya kita diminta untuk logout ke user 1, logout dari user 1, lalu kita login ke account yang Kayla atau menjadi account utama ini. Oke, sampai ketemu di akun yang sebelumnya. Oke, kita sudah kembali ke akun yang pertama, lalu di sini kita diminta untuk seperti yang tadi, tapi pada akun yang ini, yaitu kita buka folder ke si bagian user, klik kanan properties, lalu kita lihat security tab-nya. Seperti ini, kita di PC, seperti ini, kita split dulu, Windows C, lalu ke user, user 1, sorry, ini kita klik kanan, kita properties, lalu kita cek security. Pertanyaannya adalah grup atau user apa yang mempunyai full control for this folder? Jawabannya kita cek di sini, yaitu sistem dan juga administrator ya. User di sini tidak mempunyai kontrol penuh, jadi hanya jawabannya adalah sistem dan administrators. Oke, kita lanjut ke part 2 yaitu reviewing user account properties. Di sini kita diminta untuk klik start, lalu control panel, atau langsung saja ke computer management, lalu kita akan select local user and groups, lalu klik user folders ya. Di sini kebetulan saya pakai Windows 11. Kita langsung computer management aja. Lalu di sini setelah kita lihat di sini nggak ada ya local user dan sudah saya cari juga tadi sempat buka-buka dan ternyata nggak bisa. Lalu tadi kita pakai command prompt, lalu sudah didapatkan hasil seperti ini ya. Oke, jadi yang ditanyakan adalah which group is user 1 is a member of? Jawabannya adalah dia member grupnya adalah user. Oke, kita lanjut. Right click the account and select properties. Nah, ini kita klik kanan. Kita properties. Lalu group of this member adalah jawabannya dia administrator of group ya. Dia adalah member dari administrator. Selanjutnya di part yang ketiga yaitu modifying local user account. Yang pertama kita change the account type. Kita buka control panel. Oke, sebentar ya. Kita buka control panel lagi. Oke. Lalu kita buka user account. Lalu kita manage another account. Kita pindah ke user 1. Setelah itu klik change account type. Di sini ya. Lalu kita ubah dari yang
standar menjadi administrator. Kalau kita change account type, maka di sini berubah ya dari yang tadi standar account menjadi administrator. Oke. Lalu kita ke control panel, melakukan hal yang sama. Sebentar, kita run dulu programnya lagi. Dia akan kebuka. Nah, di sini sudah terupdate ya grupnya bahwa si user 1, what group does user 1 belong to? Dia menjadi users and administrators. Oke. Sudah sama ya. Nah, oke, selanjutnya kita disuruh select administrators and click remove to remove user 1. Karena di sini kembali lagi tadi nggak ada ya untuk menu. Saya udah cari tadi local user and group. Jadi ini kita change account lagi aja ke standar. Maka dia sudah menghilang dari administrator. Ini kita bisa cek di sini. Kita run lagi code-nya. Maka dia akan menjadi user. Dia sudah tidak menjadi administrator ya. Oke. Selanjutnya kita akan delete account. Kita langsung saja di sini delete account ya. Delete files. Delete account. Oke, ini udah di-delete, sudah dihapus. What is another way to delete user? Kita bisa seperti tadi, ini sebenarnya cara lain ya, karena sebenarnya cara yang ditunjukkan dari course Skills for All ini di operating systemnya adalah caranya seperti ini. Tapi kebetulan di laptop saya itu tidak terbuka ya untuk local user and groupnya. Jadi cara untuk lainnya bisa seperti ini, kalian ke user, lalu manage account, manage another account, lalu tadi ada user 1 di sini, kalian klik lalu kalian delete account. Seperti itu. Oke, ini kita sudah sampai di akhir ya di reflection question. Oh ya, ini kita bisa ketik yaitu pergi ke control panel, lalu user account, lalu manage account, select user 1, lalu kita delete account ya. Seperti itu. Oke, lanjut untuk reflection question ya. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa penting untuk menjaga akun kita dengan strong password tentunya supaya tidak mudah di-hack ya. Karena ketika strong password itu semakin unik karakternya maka akan semakin sulit ditebak sehingga tidak mudah untuk diretas untuk data-data yang kita punya. Lalu, why would you create a user account with standard privilege? Oke, sudah selesai untuk yang lab kedua. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.